Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu juri, dan terlebih-lebih teman-teman peserta yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaannya kepada kita, sehingga sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Jalifwica Zaluhu, salah satu siswa SMA Negeri 1 Alasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran pemuda dalam membawa perubahan di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, di seluruh penjuru dunia tahun ini, umat manusia kian dikagetkan dengan adanya pandemi wabah COVID-19. Semenjak bulan Februari, wabah tersebut sudah mulai menyerang negeri kita sendiri. Untuk melawan wabah ini dan demi keselamatan negeri, maka perlu adanya peran pemuda dalam membawa perubahan. Tidak hanya peran dan perjuangan pemerintah atau tenaga kesehatan saja, tapi sebagai anak muda kita harus turut hadir dalam menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Karena kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Karena sejarah sebuah bangsa adalah sejarah anak mudanya. Jika anak mudanya mati rasa, maka matilah sebuah bangsa. Barangkali selama ini banyak sekali anak muda kita yang belum menyadari apa peran mereka. Maka dalam momen ini saya ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah generasi penerus bangsa. Kita adalah yang menentukan bangsa ini. Jika kita tidak bisa membawa perubahan yang besar untuk bangsa ini, setidaknya membawa perubahan kecil dimulai dari diri kita sendiri. Sementara itu, wabah ini bukan sekedar mitos, tapi benar nyata menurut data. Untuk itu, anak muda haruslah jadi contoh dan teladan yang baik bagi bangsa dan negara ini. Dengan mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi peraturan pemerintah dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga harus membantu pemerintah dalam mengedukasi orang lain, mempengaruhi dan mengingatkan selalu masyarakat supaya melakukan pola hidup sehat. Anak muda jangan menyerah di saat-saat seperti sekarang, tapi harus bisa berpikir kreatif dalam kondisi apapun. Jangan jadikan pandemi sebagai penghalang mimpi dan cita-cita kita. Manfaatkanlah teknologi yang ada, jangan sampai ketinggalan. Karena zaman akan semakin maju, marilah kita tingkatkan potensi diri. Karena tingkat persaingan juga akan semakin tinggi. Anak muda tidak boleh malas-malasan dan rebahan saja. Kita harus bisa belajar lebih giat dan mandiri. Meskipun saat ini pembelajaran masih melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Kita adalah agen perubahan. Harapan semua kalangan ada di tangan kita, ada di tangan pemuda dan pemudi Indonesia. Kekuatan dalam sebuah kemajuan berasal dari kecerdasan dan kemampuan anak muda. Jangan sampai sia-siakan perjuangan pahlawan kita. Sedangkan anak muda sedang memperjuangkan egoisnya. Bangunlah rasa nasionalisme dan jangan jadi apatis. Ingat, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia." Sungguh luar biasa. Pesan ini sangat berarti untuk kita anak muda. Sebagai pernyataan bahwa kita punya kemampuan dan kehebatan yang sangat luar biasa. Hanya dengan jumlah yang sedikit dapat membawa dampak dan perubahan yang sangat besar.
Untuk apa kuantitas jika kurang berkualitas? Untuk pemuda, janganlah jadi loyo, tapi jadilah pemuda yang kokoh. Jadilah generasi yang kokoh. Karena kunci keberhasilan ada di tangan kita, ada di tangan pemuda dan pemudi Indonesia. Tinggal pilih mau di bawah negeri ini. Perubahan dan kontribusi apa yang harus kita beri. Sudah saatnya persiapkan diri lalu bergerak maju tak terbatas. Dan membanggakan bangsa, membangun Indonesia maju di kancah dunia. Semoga pandemi ini akan segera usai. Permasalahan cepat selesai. Indonesia menanti perubahan yang baik. Pemuda, bergeraklah. Tetap percaya, yakin, optimis, dan disertai dengan doa agar pandemi ini akan segera berlalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.